tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Bisa usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Ya kan bisa dong, memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Tapi menurut kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lah ya, hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Kan harusnya problem itu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik. Kan seperti itu kalau saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang efek karambol atau mungkin lebih tepatnya adalah efek serangan balik ya atau counter attack atas vandalisme yang selama ini terjadi di beberapa kota yang bertulisan Adili Jokowi gitu ya. Kini arusnya justru mulai berbalik. Mulai banyak neti yang menyuarakan ya agar si Ibu Ketum diadili. Justru menurut banyak neti, Ibu Ketumlah yang paling layak diadili karena di saat menjabat sebagai presiden, beberapa waktu yang lalu banyak sekali aset bangsa yang justru dia jual. Bahkan pulau pun dijual ke Malaysia. Aduh. Kenapa ya? Selalu saja strategi mereka dalam menjatuhkan Jokowi ya, itu tidak pernah berhasil gitu loh. Minta Jokowi diadili. Sekarang malah rakyat yang minta Ibu Ketum diadili. Aduh, koplak. Sementara itu teman-teman ya, untuk mengalihkan isu tersebut ya, kemungkinan besar ya, si kader banteng paling nyinyir. Tentu teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud ya. Kini tengah mempertanyakan pidato Prabowo yang menyebut bahwa di negeri ini ada raja kecil gitu. Si tukang nyinyir mengira ya Prabowo itu sedang menyindir Gibran gitu loh. Jadi Gibran dianggap sebagai raja kecil ya. Padahal kan belum tentu juga. Iya, bisa jadi juga raja kecil itu bagian dari kader kebo, bisa jadi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Lost blong, rem, hilangkan rasa takut demi kebenaran. Ayo, kita serukan adili Ibu Ketum. Ayo kita serukan adili Ibu Ketum. Ibu Ketum harus bertanggung jawab. Ibu Ketum kepada bangsa ini. Gimana sih kalimatnya nih? Siapa sih yang bikin macam kayak gini? Ya oke lah ya, yang penting kita bisa menangkap pesan ya yang ingin disampaikan oleh netizen ini melalui tulisan di badan videonya ya. Ibu Ketum banyak merugikan negara. Dia juga menolak RUU perampasan aset. Adili Ibu Ketum. Waduh. Gimana nih? Ini juga bagian dari bentuk ekspresi rakyat loh. Iyalah. Lanjut. Tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Bisa usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji.
bersembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari. Waduh, ini pasti ini pasti ini ya, pasti ini anak-anak ternak Mulyono yang pasang ini. Pasti anak-anak Kebo mengatakan demikian, iya kan? Iya, ini pasti ternak Mulyono nih. Lu pikir ya kan, warga negara di Indonesia ini semuanya ternak Mulyono? Kan juga enggak, ya kan? Mereka juga punya otak, punya pikiran gitu loh. Kalau memang disuruh memilih antara Jokowi dan Ibu Ketum, tentu ya terkait kesalahan, terkait merugikan bangsa dan negara, rakyat pasti akan lebih banyak memilih Ibu Ketum. Tetapi terkait membela bangsa dan negara, tentu banyak rakyat ya, masyarakat yang akan memilih atau condong kepada Pak Jokowi. Jadi janganlah hal-hal yang menyerang Ibu Ketum, wah ini dari ternak Mulyono gitu kan. Nanti ketika ada orang yang memuji sedikit pemerintahan, oh ini ternak Mulyono, semuanya ternak Mulyono ya kan. Oke ya, itu barusan kita lihat di sebuah video barusan ya, ada sebuah semacam banner lah gitu ya, yang terpasang di flyover ya, dan bertulisan tangkap, penjarakan. Aduh, ada saya sih no comment ya, no comment, teman-teman udah bisa ngelihat sendiri. Lanjut. Saya hampir semua presiden saya kenal. Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno. Saya pernah diangkat. Kalau presiden kedua, saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya? Kalian gak percaya? Saya presiden kedua, saya sering makan siang sama beliau. Presiden ketiga saya juga kenal, Pak Habibie. Presiden keempat saya juga kenal sama beliau, Gus Dur. Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalau nggak percaya, tanya yang kenal Gus Dur. Presiden SBY saya kenal baik. Dulu sempat jadi kawan, jadi teman, masuk akabrinya sama-sama. Tapi karena Akademi Militer sangat sayang sama saya ditahan, dikasih beasiswa tambah 1 tahun lagi. Presiden SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Saya sangat kenal. Saya sangat kenal beliau. Saya katakan pekerja yang sangat keras. Tidak ada capeknya. Menteri-menterinya kewalahan ikut beliau. Baru kali ini saya terenyuh teman-teman ya, dan saya menganggap baru kali ini Pak Prabowo ini menurut saya tidak etis ya. Kok bisa-bisanya Pak? Presiden Indonesia kelima SBY, mana ada ya Presiden Indonesia kelima SBY Pak? Kok nggak Anda sebut sih? Soekarno disebut ya kan?
waktu Anda kecil, walaupun nggak kenal, tetapi Anda diangkat oleh Soekarno, ya kan? Presiden Indonesia kedua Soeharto, Anda sangat akrab, ya iyalah, ya kan mertua, hah? Hah? Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie, ya iyalah, kenal, hah? Presiden Indonesia keempat Gus Dur, kenal, jadi tukang pijitnya. Presiden Indonesia kelima kok SBY, Pak. Ada di tengah-tengahnya itu. Namanya Ibu Ketum, Pak. Waduh, aduh, aduh. Kok bisa nggak disebut gini kan bikin Ibu Ketum termewek-mewek, Pak. Anak-anak kebo bikin mencak-mencak macam kayak gini. Aduh, 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 pasti settingan ini katanya ya. Lanjut, lanjut. Ya, ini teman-teman ya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kader kebo, ya kader elit kebo spesialis nyinyir, siapa lagi kalau bukan si orang tersebut ya, yang suka ngotot-ngotot ketika diwawancarai baik di podcast maupun di televisi gitu. Partai terbesar di Indonesia, soal hubungan Prabowo dan Jokowi (2) harusnya pisah, masa digabungin? Wah, 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 dasar antek-antek kebo. Masa hubungan orang baik yang dicintai rakyat kamu suruh pisah? Dinosaurus nggak ada artinya di mata rakyat. Bisa-bisanya memprovokasi dan memecah persahabatan yang baik. Curut kebo lagi nangis. Ini adalah upaya, ya kan? Upaya mengalihkan isu, adili Ibu Ketum yang saat ini sudah mulai merebak di beberapa wilayah di Indonesia, gitu ya. Iyalah, silakan serang Jokowi, nanti serangan itu akan balik lagi kepada diri Anda, ya. Oke, kita lihat bareng-bareng teman-teman ya pernyataan kader elit yang bersangkutan ya terkait hubungan antara Jokowi dan Prabowo tersebut. Ini dia. Ya kan bisa dong, memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Tapi momennya kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lah hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Apa indikasi ini yang membuat adanya matahari kembar ini? Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Ya gimana gue mau nanggapin, gue nggak punya intelijen kan, ya presiden aja harusnya tidak langsung sebut aja. Kalau menurut saya raja kecil tuh nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, gitu ya, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu, kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih. Ya kalian nilai sendiri aja apa itu efisien apa enggak. Berarti Perlu dikaji lagi gitu Bang. Hah? Lah kan presiden kan butuh untuk supaya kepala daerah mendapatkan langsung first hand apa yang ada dalam pikiran presiden kan. Ini banyak program pemerintah pusat yang kan punya implikasi juga terhadap daerah seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan bergizi, gretong lagi gratis. Ya kan semua kan perlu supaya ada nanti tentu implikasinya juga terhadap belanja daerah kan itu. Bang Oli, Apa? kemarin Pak SBY berpesan bahwa di negara ini jangan sampai ada matahari kembar. Wah itu pesan yang baik. Sebenarnya kan bukan matahari kembar. Ini ada bulan yang udah jadi bulan masih pengen matahari juga. Bang, apakah itu menunjukkan Jadi selalu kalau datang bulan itu kan bikin masalah. Itu menjurus ke Iya, emang harus pisah lah ya. Saya mengomentari bagian depan tadi ya. Orang ya harus pisah lah. Orang ini mantan presiden dengan presiden ngapain digabung-gabungin? Apa kata orang? Kata orang nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada yang mempersoalkan. Yang mempersoalkan itu ente, kalian ya satu komunitas itu ya komunitas kebo. Kalian yang mempersoalkan. Kenapa?
Karena kalau Prabowo dengan Jokowi ini masih mesra-mesra saja gitu ya, masih bersatu, kalian sulit untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ibu ketum itu nggak laku jadinya, ya toh. Itu yang menyebabkan kalian itu sirik gitulah ya. Semacam itu tidak ikhlas kalau Prabowo dan Jokowi ini akur terus-menerus gitu loh, tetap bersatu aja sebagai seorang sahabat gitu ya, dan Prabowo kan menyebut Jokowi itu guru politiknya. Anda tidak terima kan? Karena kalian sudah berusaha ya kan untuk mengadu domba mereka agar mereka pecah kongsi terus kalian merapat ke pemerintahan gitu kan maksudnya. Janganlah kau bodohin rakyat dengan seolah-olah kau membela bangsa dan negara. Rakyat udah nggak mudah lagi kau bohongi. Dasar dinosaurus. Lanjut. Langsung sebut aja, kalau menurut saya raja kecil tuh nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, ya, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu, kan harusnya problem itu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih. Iya, teman-teman ya, barusan lagi-lagi orang yang sama yang sedang mengomentari pernyataan Prabowo beberapa waktu yang lalu terkait raja kecil gitu ya. Politisi partai terbesar di Indonesia ya bisa disebutkan sudah bisa dibaca sendiri maksud saya, minta Presiden Prabowo Subianto bocorkan nama atau clue sosok raja kecil yang disebutkannya ketika pidato beberapa waktu yang lalu, ya toh? Iya, nah lebih tepatnya biar agak panjang komentarnya si kader tukang nyinyir tadi, mari kita simak video berikut ini. Ini dia. Tanggapan dari pidato presiden terkait dengan adanya raja kecil. Ya gimana gue mau nanggapin, gue nggak punya intelijen kan, ya presiden aja harusnya tidak langsung sebut aja. Kalau menurut saya raja kecil tuh nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, ya, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu, kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih. Jadi mengundang pertanyaan jadinya Bang seperti ini. Ya udah pastilah kalau aja nanya gimana sih. Iya, kalau menurut saya ya, memang banyak ya yang terutama yang membenci Pak Jokowi gitu ya, RT 16 RW 24 yang menduga apa yang disampaikan oleh Prabowo itu sebetulnya menyindir Gibran gitu ya, mengingat Gibran ini kan anaknya Jokowi ya gitu kan, Jokowi identik dengan Raja Jawa, jadi raja kecil itu adalah Gibran ya kan. Padahal konteksnya bisa jadi nggak seperti itu, karena dalam pidato tersebut Prabowo juga memuji ya pemerintahannya bersama Gibran dan menyebut nama Gibran secara eksplisit gitulah ya, dan tidak ada kelihatan aura-aura tidak menyukai Gibran ya. Saya berpendapat lain bahwa yang dimaksud dengan raja kecil ini justru adalah ibu ketum partai ya. Jadi kenapa disebut raja kecil? Jadi raja di sebuah komunitas kecil lah gitu maksudnya ya kan, yang menganggap dirinya kebal hukum ya kan. Mana ada Gibran kebal hukum gitu kan, karena apa, Gibran sampai saat ini belum seperti halnya juga Pak Jokowi belum terindikasi terlibat kasus apapun di negeri ini. Jadi belum ada ya, belum ada indikasi bahwa Gibran ini kebal hukum. Nah, sementara ya kan, ibu ketum ini kan sudah banyak kasus yang menyerempet dirinya ya kan, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih aman-aman saja. Jadi menurut saya raja kecil yang dianggap kebal hukum itu tadi adalah ya manusia yang sudah tidak kecil lagi, yang sudah cukup dewasa ya kan, sudah cukup sepuh, tetapi menjadi raja di sebuah komunitas kecil lah, seperti itu menurut saya. Jadi yang dimaksud itu adalah ya majikan lu lah. Hah? Iya, oke teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Prabowo yang mengaku ya kenal gitu ya dan dekat dengan presiden-presiden Republik Indonesia sebelumnya. Cuma yang bikin nyesek dan mewek ya,
Ibu Ketum tidak disebut, Pak Prabowo. Kalau lupa ya bilanglah khilaf gitu ya, biar hati Ibu Ketum itu agak berbunga-bunga dikit. Masa yang disebutin selain Ibu Ketum, semuanya disebutin loh. Ibu Ketum sendiri yang nggak disebutin. Ah, jangan gitulah Pak Prabowo. Hahaha. Padahal loh, anak-anak kebo sudah membuat narasi bahwa Prabowo dan Ibu Ketum itu adalah teman baik sejak lama, bahkan sejak kecil. Dan akhir-akhir ini Ibu Ketum juga sudah kirim minyak urut ke Prabowo. Nyatanya nama Ibu Ketum tidak disebut sama sekali oleh Prabowo dalam pidatonya. Aduh, malu kali aku. Aduh, malu-maluin aja ya. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang efek karambol atau mungkin lebih tepatnya efek serangan balik ya atau counter attack atas vandalisme bertulisan Adili Jokowi yang beberapa hari ini merebak di beberapa kota di Indonesia. Kini arusnya mulai berbalik ya, mulai banyak neti yang menyerukan agar si Ibu Ketum lah yang seharusnya diadili. Kenapa demikian? Ya karena justru menurut banyak neti Ibu Ketum lah yang paling layak diadili karena di saat menjabat sebagai presiden banyak sekali aset bangsa yang dijual. Waduh, beneran gak sih? Kenapa ya teman-teman ya? Selalu saja strategi mereka dalam menjatuhkan Jokowi itu tidak pernah berhasil gitu ya. Minta Jokowi diadili, sekarang malah rakyat minta Ibu Ketum yang diadili. Aduh, kasihan kali aku dengan mereka-mereka itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.